Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahal khair ayuhat thalibat, kaifa halukunna la'allana fi riayatillahi daiman muda'iyan. Tayyib ma darsukunal an darsul ana al-fiqh dan fi hadha sabah sanata'allam an darsil fiqh. Tayyib, hari ini kita nak belajar sholat sunat. Yang pertama itu sholat rawatib. Sholat rawatib adalah sholat sunnah yang dikerjakan sebelum dan sesudah sholat fardu. Semuanya sebanyak 22 rakaat, yaitu 2 rakaat sebelum sholat subuh, 4 rakaat sebelum sholat zuhur atau waktu Jumat, 4 rakaat sesudah sholat zuhur yaitu pada hari Jumat, 4 rakaat sebelum sholat asar, 2 rakaat sebelum sholat maghrib, 2 rakaat sesudah sholat maghrib, 2 rakaat sebelum sholat isya, 2 rakaat sesudah sholat isya. Jadi, apa sih yang dimaksud sholat rawatib? Sholat rawatib itu adalah sholat yang dikerjakan sebelum atau sesudah melakukan atau melaksanakan sholat fardu. Nah, di sini ada macam-macamnya. Yang dikerjakan sebelum sholat fardu itu dinamakan qobliyah. Yang dikerjakan sesudah sholat fardu dinamakan ba'diyah. Jadi sholat yang di 2 rakaat yang dikerjakan sebelum sholat fardu dinamakan qobliyah. Nah, sedangkan 2 rakaat sesudah sholat fardu dinamakan ba'diyah. Baik. Ini ada tata cara mengerjakannya. Yang pertama, cara mengerjakan sholat sunat rawatib itu sama dengan cara sholat fardu. Hanya saja yang pertama niatnya menurut macamnya, waktunya. Yang kedua, tidak dengan azan dan iqomah. Yang ketiga, dikerjakan sendiri-sendiri. Yang keempat, bacaannya tidak dinyaringkan. Yang kelima, yang lebih dari 2 rakaat, tiap 2 rakaat salam. Yang keenam, boleh dikerjakan dengan duduk tetapi dengan berdiri lebih baik. Yang ketujuh, terakhir sebaiknya pindah sedikit dari tempat sholat fardu. Jadi tata caranya itu sama ya, sholat rawatib itu sama dengan sholat sunnah, sholat fardu atau sholat wajib, yaitu 5 sholat 5 waktu, tetapi bedanya itu di niatnya. Jadi waktunya kalau sebelum sholat berarti qobliyah, kalau setelah sholat itu ba'diyah. Nah, tidak perlu azan dan iqomah. Jadi kalau sholat rawatib itu tidak diperlukan azan dan iqomah. Nah, terus dikerjakan secara sendiri-sendiri, jadi tidak berjamaah ya. Terus bacaannya itu tidak nyaring. Nah, jika kalian ingin mengerjakan 4 rakaat, maka setiap 2 rakaat itu harus salam terlebih dahulu, langsung dilanjutkan ke rakaat berikutnya. Jadi 4 boleh, tetapi harus tiap rakaat itu 2 terus salam. Nah, boleh dikerjakan dengan duduk, tetapi lebih baiknya berdiri. Nah, setelah kalian sholat fardu, itu lebih baik jika kalian ingin melaksanakan sholat qobliyah, jadi sholat rawatib sesudah sholat fardu, maka sebaiknya itu pindah tempat, jadi geser sedikit atau ke belakang, ke samping, seperti itu. Nah, jadi sholat sunat itu bukan hanya rawatib, tapi banyak ya. Di sini ada macam-macamnya. Yang pertama, sholat witir. Sholat witir adalah sholat ganjil yang dikerjakan sebanyak-banyaknya 11 rakaat sesudah sholat isya. Sholat witir pada malam puasa mulai pertengahan sampai akhir puasa dengan membaca kunut seperti kunut subuh. Jadi sholat witir itu sesuatu yang ganjil. Jadi rakaatnya itu ganjil. Mulai dari 3, 5, terus 9, 7, 9 dan sampai 11. Paling banyak itu 11 rakaat. Nah, sholat witir itu biasanya dikerjakan itu sudah sholat isya. Jika di bulan Ramadan, sholat witir itu dikerjakan setelah sholat tarawih ya. Nah, sedangkan di pertengahan Ramadan, akhir-akhir puasa itu biasanya dibarengi atau dengan membaca kunut juga. Jadi kalau rakaat terakhir itu membaca kunut seperti kunut subuh. Dan selanjutnya sholat duha, sholat yang sedikitnya 2 rakaat dan sebanyak-banyaknya 8 rakaat. Waktunya dari sesudah matahari meninggi sampai tengah hari. Jadi sholat duha itu boleh dikerjakan lebih dari 2 rakaat, tapi sebanyak-banyaknya itu 8 rakaat. Waktunya itu setelah matahari meninggi, jadi setelah matahari terbit sekitar jam 7 ya, sampai tengah hari, jadi sebelum sholat zuhur. Selanjutnya sholat malam atau yang dikenal dengan tahajud. Sholat yang dikerjakan sedikitnya 2 rakaat dan tidak terbatas banyaknya. Waktunya sudah sholat isya
sampai terbit fajar. Lebih baik sesudah tengah malam atau setelah tidur. Jadi sholat tahajud itu tidak ada maksimal rokaatnya, tetapi minimalnya 2 rokaat. Nah, setelah 2 rokaat nanti salam, langsung lanjut lagi sampai sebanyak-banyaknya, tidak apa-apa. Nah, sholat tahajud itu dikerjakan sesudah sholat isya, tetapi lebih baiknya sesudah tidur. Jadi untuk lebih baiknya sunahnya itu rakaatnya itu setelah tidur ya, baru mengerjakan sholat tahajud. Nah, selanjutnya sholat tahiyatul masjid, yaitu sholat 2 rakaat yang dirasakan pada waktu tiap-tiap masuk masjid. Jadi ini sholat 2 rakaat dengan niat sholat tahiyatul masjid. Jadi kalian ingin masuk masjid melakukan sholat ini, tahiyatul masjid namanya. Ya, sholat hajat. Sholat 2 rakaat yang dilaksanakan untuk memohon sesuatu atau hajat. Jadi sholat hajat itu dilakukan apabila kita ingin memohon sesuatu. Contohnya kita ingin keberhasilan dalam berujian, ingin awan nikmat kayak gitu, seperti nikmat yang banyak, ataupun pengen juara 1 seperti itu, maka dilakukan sholat hajat. Selanjutnya sholat istikharah, sholat yang meminta pilihan ketika bimbang dalam sesuatu hal. Sudah sholat 2 rakaat. Jadi sholat istikharah itu sholat untuk menentukan antara 2 pilihan. Seumpamanya kalian ingin membeli motor apa mobil. Nah, karena kalian bingung, jadi bisa sholat istikharah. Kira-kira itu lebih baiknya mobil atau motor, seperti itu ya. Jadi bukan hanya benda saja, ataupun jodoh juga bisa. Dan sholat istikharah itu biasanya dilakukan setelah sholat tahajud, seperti itu. Dan selanjutnya sholat tarawih, sholat pada bulan Ramadan sesudah sholat isya, dikerjakan sendiri-sendiri atau berjamaah sebanyak 8 rakaat atau 20 rakaat. Tiap 2 rakaat salam, dan biasanya bersambung dengan witir. Jadi sholat tarawih itu sholat yang biasa kita laksanakan, bisa kita lakukan di bulan suci Ramadan. Dan sholat ini berjumlah 8, ada yang 8, ada yang 20 rakaat. Dan biasanya kalau digabung dengan witir itu sekitar, kalau 8 itu 11 dan 20 rakaat itu jadi 23, seperti itu. Selanjutnya sholat tuhur. Sholat tuhur adalah sholat sunnah yang dikerjakan sesudah wudhu. Jadi tuhur itu artinya kan suci, jadi sholat yang dikerjakan sesudah wudhu. Selanjutnya sholat intidhar. Sholat intidhar, jadi intidhar itu dari kata intadhara yang tadiru, yang mana menunggu, yang artinya sholat yang untuk menanti datangnya imam atau khatib. Sedikitnya 2 rakaat dan boleh terus sampai datangnya khutbah pada hari Jumat. Jadi untuk menunggu kehadirannya khatib atau imam pas hari Jumat, maka dilakukan sholat intidhar, tidak apa-apa sampai datangnya imam dan khatib. Sholat tawaf adalah sholat sunnah 2 rakaat sudah tawaf, yaitu tawaf itu mengelilingi Ka'bah di Makkah. Jadi ketika kalian tawaf di Makkah, insya Allah kita semua bisa haji ya, amin. Nah, di situ kita boleh sholat setelah kita melakukan tawaf. Yang selanjutnya sholat sunnah 2 rakaat ketika hendak berpergian. Nah, ini sunnah ya, ketika kalian pengen berpergian, ingin tamasya ataupun jalan-jalan, maka kita harus melaksanakan 2 sunnah ya, 2 rakaat. Jadi niatnya usolli sholat qabla dihabi atau kalau bahasa. Jadi niatnya dalam hati apa-apa. Niatnya nggak harus pakai bahasa Arab, nggak pakai bahasa Indonesia. Selanjutnya sholat sunnah 2 rakaat ketika datang dari bepergian. Jadi tadi kalau hendak pergi itu melakukan sholat sunnah, ketika datang juga boleh melakukan sholat sunnahnya. Nah, cara mengerjakan sholat sunnah itu sebagai rakaat pertama dan kedua yang biasa, hanya niat yang berlainan yang menurut macamnya. Jadi semuanya tuh sama tata caranya, tetapi yang berlainan itu niatnya. Jadi niat itu mempengaruhi apa yang telah kita lakukan dan apa yang akan kita kerjakan, seperti itu. Selanjutnya, waktu tahrim itu, waktu tahrim dilarang atau haram sholat sunnah dengan tidak ada sebabnya khusus pada 3 waktu yang dinamakan waktu tahrim, yakni jadi waktu tahrim itu waktu yang tidak diperbolehkan kita untuk melakukan ibadah sholat sunnah.
Yang pertama, sudah sholat subuh sampai terbit matahari. Jadi sesudah sholat subuh itu tidak ada sholat sunnah ya. Yang kedua, ketika matahari di istiwa. Istiwa itu tepat tengah hari sampai waktu zuhur. Jadi di tengah-tengahnya mungkin antara jam 11.30 seperti itu. Yang ketiga, sesudah sholat asyar sampai terbit matahari. Jadi setelah sholat asyar itu tidak diperkenankan, tidak dibolehkan untuk sholat sunnah. Nah, demikian waktu tahrim ya. Selain dari macam-macam sholat sunnah di atas, ada sholat sunnah yang harus dikerjakan secara beramai-ramai serta dengan khutbah, yaitu sholat hari raya fitrah dan sholat hari raya adha, sholat istiqo dan gerhana. Jadi dari macam-macam di atas itu ada beberapa sholat sunnah yang harus dikerjakan berjamaah, jadi rame-rame, yaitu sholat idul fitri, sholat idul adha, dan sholat istiqo. Itu biasanya minta hujan ya, dan sholat gerhana. Kalian kerjakan seperti biasa, ta'alum dan jahidan ya, ma'an dan jadikul umur. Nanti Pak insya Allah bulan Oktober kalian akan ada ujian, jadi dipersiapkan. Aku syukran jazilan ala hitimamikum dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.